Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini boleh kembali mendasari kehidupan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih untuk pagi hari ini atas kesempatan, kehidupan, dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya kami boleh ada hari ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami rindu mendasari kehidupan kami dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-3 tertulis demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan mata kita supaya kita dapat melihat apa yang ada di dunia ini. Tetapi meskipun kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan dengan mata jasmani kita, namun ada perkara-perkara dalam kehidupan kita yang hanya bisa dilihat oleh mata rohani kita. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 18, dikatakan demikian, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Untuk dapat melihat hal-hal rohani yang sedang dikerjakan Allah dalam hidup kita, maka kita harus membuka mata rohani kita. Meskipun sudah menjadi orang Kristen sejak kecil atau memiliki pendidikan yang tinggi, namun tidak menjamin mata rohani kita terbuka dan melihat karya Allah dalam kehidupan kita. Martin Luther pernah berkata, "Segala sesuatu adalah mimbar Allah." Arti dari kalimat ini adalah Allah dapat berbicara kepada kita melalui semua yang ada di sekitar kita. Kehidupan beriman adalah mengalami Allah di dalam peristiwa dan setiap kejadian, bahkan hal-hal terkecil sekalipun. Di dalam renungan hari ini kita belajar dari percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi atau Sanhedrin. Dia seorang kaum cendekiawan yang sangat pandai, seorang yang terkemuka di antara orang pintar pada zaman Yesus. Walaupun demikian, Nikodemus tidak memahami sama sekali tentang perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus sedang berbicara tentang aspek rohani yang tidak dapat dipahami hanya oleh kepintaran atau pengetahuan kita. Demikianlah yang terjadi ketika kita membaca Alkitab hanya dengan pengetahuan kita tanpa hikmat dari Roh Kudus. Maka kita tidak dapat memahami kebenaran yang ada di dalamnya. Apalagi jika ada orang-orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus, tetapi mencoba menafsirkan isi Alkitab, maka saya sangat yakin semua tafsiran dan pemahamannya adalah pemahaman yang salah dan menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar mata rohani kita dapat terbuka, maka tahap pertama adalah dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Tuhan Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah."
Dilahirkan kembali artinya adalah mengalami kehidupan yang baru, yaitu status kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menanggalkan kehidupan lama dan dosa-dosa kita, serta hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan mengalami kelahiran baru, maka mata rohani akan terbuka, dan kita dapat melihat perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita. Ketika mata rohani kita terbuka, semuanya akan terlihat baru, yaitu kita dapat beribadah dalam roh dan kebenaran, meskipun dengan keadaan yang kita alami saat ini. Kita akan bersukacita di tengah setiap tantangan, dan kita akan terlibat serta menjadi mitra Allah dalam perbuatan baik yang sedang dikerjakan Allah di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini mata rohani kita sudah terbuka dan melihat perkara-perkara rohani dalam hidup kita? Jika belum, mari kita berdoa dan terima Yesus di dalam hidup kita, dan kita akan mengalami kelahiran yang baru dan mengalami berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini, bahwa tidak cukup kami hanya menjadi orang Kristen, tetapi yang terutama adalah kami harus menjadi orang Kristen yang mengalami kelahiran yang baru, menjadi orang percaya yang sungguh mengundang Yesus masuk di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kehidupan kami senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, dan biarlah hidup kami mengalami hidup yang berbuah di dalam kasih Tuhan. Kami menanggalkan kehidupan lama kami menanggalkan setiap perbuatan kedagingan dan dosa-dosa kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau memakai kami ketika hidup kami sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan setiap karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan, biarlah kami boleh mengawalinya bersama dengan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang akan menolong, memampukan, dan pegang kendali atas setiap kegiatan yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Juga kami terus rindu dan berdoa Tuhan untuk pemulihan stabilitas keamanan dan juga stabilitas kesehatan, stabilitas politik yang ada di bangsa kami, khususnya situasi pandemi yang kami alami saat ini. Kami mau berdoa Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau izinkan setiap hal terjadi ini bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi bangsa kami. Dan biarlah kami sebagai orang-orang percaya terus boleh menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa kami. Dan demikian juga mampukan kami untuk menjadi berkat, menjadi teladan dengan kepatuhan kami kepada pemerintah, dengan kesetiaan kami di dalam beribadah dan melayani meskipun dengan berbagai keterbatasan kami. Kami percaya dengan kesehatian dan semangat kebersamaan, kami mampu melewati setiap kesulitan ini, dan kami bersama-sama akan menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Juga hamba-Mu ingat bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, tetangga, sahabat, saudara seiman yang saat ini sedang mengalami sakit dan kelemahan fisik. Kami berdoa untuk mereka, apapun sakit penyakit yang dialami, apapun kelemahan fisik mereka. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Saat ini setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini. Saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.